Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kali ini yaitu kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Bu Anis akan bertanya, apa itu jujur? Jujur adalah suatu kebenaran yang sesuai antara perkataan dan kenyataan. Iktikad yang ada di dalam hati. Jujur berasal dari kata sidik yang artinya benar atau dapat dipercaya. Jujur termasuk perilaku yang mulia. Perilaku jujur tidak hanya diwujudkan dalam ucapan saja, melainkan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita juga. Perilaku jujur harus ditetapkan dalam hal apapun. Konsepnya di sini Bu Anis jelaskan pengertian, macam-macam, dalil, contoh perilaku, dampak, hikmah. Hikmah dari bersikap jujur. Pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Yang ketiga, mendapat ketentraman hidup. Jadi hidupnya selalu tentram kalau kita bersifat jujur. 4. Dijamin masuk surga. 5. Dicintai oleh Allah. 6. Memperoleh kemudahan dalam hidupnya. 7. Selamat dari azab dan bahaya. Dan seterusnya. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang perintah bersikap jujur. Di dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, anak-anak, jadi kita harus bersikap adil dengan cara jujur. Ya, kandungan suratnya yaitu perintah agar Allah berfirman, perintah agar orang beriman menjadi penegak kebenaran atau keadilan. Kedua, perintah orang yang beriman melaksanakan amal dan pekerjaannya dengan cermat dan jujur. Perintah agar menjadi saksi yang adil dan tidak curang. Selanjutnya, perintah berlaku adil karena adil adalah sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Terjemahannya yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ma'as shadiqin itu orang-orang yang benar. Kandungannya, perintah Allah kepada orang beriman akan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perintah untuk mencari teman atau sahabat, menjalin hubungan dengan orang yang benar. Macam-macam jujur, yaitu 1. Jujur dalam ucapan. Jadi kalau berkata harus jujur. Yang kedua, jujur dalam niat dan berkehendak. Jadi kalau kamu ingin melakukan sesuatu, niatnya harus dengan niat jujur. Ketiga, jujur dalam perbuatan. Jadi kalau sudah berkata jujur, maka berbuatnya harus jujur. Contohnya, kalau kerjakan tugas dari guru berarti harus segera dikerjakan. Jujur berkata, iya Bu, saya sudah kerjakan, tapi belum dikerjakan. Nah, itu belum jujur dalam perbuatan. Tapi kalau jujur dalam perbuatan, sudah berkata jujur dan melakukan perbuatannya dengan jujur.
jujur dalam keagamaan. Nah, itu perkara menjadi fondasi. Jadi agama itu menjadi fondasi bagi orang yang jujur. Dampak positifnya mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan pahala, dijanjikan tempat yang indah, diberikan kepercayaan oleh orang lain, hidupnya tentram, aman, dan damai. Dampak negatifnya diremehkan atau dikucilkan. Yang kedua, artinya nanti kalau kamu tidak punya sifat jujur, orang akan mempunyai rasa sifat negatif terhadap kamu, mendapatkan dosa, tidak mendapat banyak teman, perasaannya gelisah. Nah, ini contoh bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak menyontek, mengakui kesalahan, tidak berdusta kepada orang lain. Jadi kalau sama orang tua, kalau ditanya dari mana, kalau malam-malam pulang dari selawatan bu, padahal habis dari main game. Nah, itu tidak berkata jujur, namanya dosa terhadap orang tua. Nah, itu anak-anak materi yang Bu Anis bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Jika ingin bertanya silahkan japri. Bu Anis akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirangkum di buku tulis masing-masing.